Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Selamat berhari Minggu bersama keluarga, sahabat, komunitas Anda, dimanapun Anda berada. Pada hari Minggu tanggal 3 September 2023, Minggu biasa ke-22 tahun A. Saya Agus Cesar mengajak saudari-saudara merenungkan hari ini kutipan Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai 27. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawa, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawa karena aku, dia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Dalam Injil hari ini Yesus menegaskan bisa dikatakan tiga syarat yang memungkinkan seseorang layak menjadi pengikutnya, yang memungkinkan seseorang layak untuk sampai kepada keselamatan, yang memungkinkan seseorang hidup abadi bersama dengan Yesus, Sang Juru Selamat. Maka tiga syarat ini bisa juga sekaligus saya katakan sebagai tiga jalan menuju keselamatan, yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, apa makna dibalik tiga syarat atau tiga jalan menuju keselamatan ini atau tiga langkah menuju keselamatan ini? Yang pertama, menyangkal diri. Apa maksudnya menyangkal diri? Menyangkal diri itu saudari-saudara, itu berarti bahwa orang menaklukkan dirinya, menaklukkan kehendaknya sendiri, supaya bukan kehendak pribadi yang terjadi, tetapi kehendak Tuhan. Itulah yang kita ungkapkan dalam doa Bapa kami, "Jadilah kehendakmu." Di balik itu ada pesan supaya bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu. Maka kita menyangkal diri. Usaha penyangkalan diri itu saudara-saudari, misalnya kita ingin sekali menikmati liburan, atau istilah anak muda zaman sekarang mau healing, tetapi karena ada banyak tugas kantor, tugas pekerjaan belum selesai, sudah capek-capek, tapi toh melakukan atau tetap menggunakan masa liburan, masa weekend untuk mengerjakan tugas-tugas.
Ini menyangkal diri. Atau kita sudah capek-capek pulang kerja, pulang kantor, di kantor pun mendapatkan tekanan, mendapatkan tuntutan dari pimpinan dengan segala macam kewajiban dan tanggung jawab, mau istirahat, tetapi mengingat bahwa saya bukan hanya warga negara tapi juga warga gereja, masih harus pergi ikut latihan KOR, masih harus pergi ikut KKS dan sebagainya. Itu berarti menyangkal diri. Ingin rekreasi, ingin liburan bersama keluarga, tetapi karena ada kegiatan bersama umat di lingkungan yang sudah disepakati bersama, akhirnya membatalkan. Ini juga adalah suatu bentuk penyangkalan diri. Tetap berusaha hadir dalam rosario, ibadah lingkungan, kendati pekerjaan kantor menumpuk, kendati sudah lelah. Itu juga sebuah penyangkalan diri. Ada kesempatan di tempat kerja, di kantor untuk mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak, tapi mampu mengalahkan kehendak atau kemauan sendiri untuk tetap hidup jujur, hidup benar, hidup lurus, itu juga penyangkalan diri. Saudari-saudara umat beriman terkasih, di dalam penyangkalan diri, ada usaha untuk menaklukkan diri supaya kehendak Tuhan yang terjadi. Ada keberanian untuk melepaskan segala kepentingan, segala rasa aman dan kepentingan sendiri. Dengan kata lain, menjadi semakin rendah hati supaya kehendak Tuhanlah yang terjadi. Ini menyangkal diri. Yang kedua, saudara-saudari, memikul salib. Memikul salib hidup masing-masing itu ditandai dengan kesanggupan untuk memikul beban-beban tanggung jawab dalam hidup sehari-hari, dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, tanpa menggerutu, tanpa komplain, tanpa terpaksa, tetapi menjalani itu semua sebagai suatu konsekuensi, sebagai harga yang harus dibayar karena mengikuti Kristus. Berusaha menyemangati diri sendiri untuk tidak putus asa ketika usaha, ketika pekerjaan belum menampakkan hasil, ketika doa yang dipanjatkan, permohonan kepada Tuhan sepertinya belum ditanggapi atau dijawab oleh Tuhan. Memikul salib. Maka saudari-saudara, memikul salib di sini selalu berarti siap menanggung segala sesuatu sebagai konsekuensi dari mengikuti Yesus. Konsekuensi dari menjadi orang-orang Kristiani. Sebagai konsekuensi dari hidup sebagai anak-anak Tuhan. Dalam suka dan duka sekali lagi, dalam untung dan malang. Di saat senang maupun saat sedih. Di saat susah maupun di saat sedang gembira. Memikul salib. Dan yang ketiga, saudara-saudari, mengikuti Yesus. Ini step terakhir, mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus ini adalah jalan kemuritan yang paling jelas. Dalam seluruh dinamika hidup kita, dalam seluruh perjuangan hidup kita, saudari-saudara, Yesus menjadi pola hidup kita yang kita ikuti, yang kita contoh, yang kita teladani. Teladani cara hidupnya, teladani caranya di dalam memperlakukan orang lain, di dalam membela mereka yang diperlakukan tidak adil, atau mereka yang kecil, miskin, lemah, cacat, dan sebagainya. Mengikuti Dia yang senantiasa berbelas kasih kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Mengikuti Dia yang membela kepentingan orang-orang kecil, mereka yang seringkali menjadi korban. Dan tentu saja mengikuti cara hidupnya,
cara berpikirnya, cara bersikapnya, cara bertutur katanya. Pendeknya saudari-saudara, mengikuti Yesus itu berarti mengikuti seluruh cara Yesus menghadirkan diri, cara dia bertindak, cara dia memperlakukan, cara dia membela orang-orang yang seringkali menderita ketidakadilan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, menyangkal diri, memikul salib, mengikuti Yesus. Banyak orang di dunia ini, saudari-saudara, yang mengikuti Yesus. Tetapi, tidak semua yang mengikuti Yesus itu mau menyangkal diri. Tidak semua yang mengikuti Yesus itu mau memikul salib. Ada banyak orang mengikuti Yesus tapi tidak menyangkal diri. Ada banyak orang mengikuti Yesus tapi tidak siap memikul salib. Tetapi ingin sampai kepada tujuan akhir, yaitu keselamatan. Tapi hanya mau enaknya, ikutnya saja. Tapi konsekuensinya, yaitu menyangkal diri, memikul salib, kalau boleh tidak ada. Ini menjadi bahan introspeksi, bahan permenungan untuk kita. Kita yang telah menjadi pengikut Kristus, pertanyaan paling penting untuk direfleksikan adalah, sudahkah kita menyangkal diri? Sudahkah kita memikul salib? Jangan-jangan kita termasuk orang yang mau mengikuti Yesus tetapi tidak siap sangkal diri. Kita mau mengikuti Yesus tapi tidak siap pikul salib. Saudari-saudara, kita tidak bisa memilih hanya menjadi pengikut Yesus tapi tidak siap menyangkal diri. Hanya mau mengikuti Yesus tapi tidak siap memikul salib. Ini namanya orang mau enaknya saja tapi tidak mau berjuang, tidak mau menyangkal diri, tidak mau pikul salib dengan tekun dan setia. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, dalam konteks menjadi murid Yesus, mengikuti cara hidup Yesus, itulah Paulus menegaskan kepada kita dalam bacaan kedua hari ini, cara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Paulus katakan, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itulah ibadahmu yang sejati. Dengan kata lain, saudara-saudari, sebetulnya Paulus mau mengatakan bahwa seluruh hidup Kristiani kita itu adalah suatu ibadah kepada Tuhan. Dan kalau berarti ibadah kepada Tuhan, itu juga berarti bahwa di sana ada penyangkalan diri. Sehingga seluruh hidup kita menjadi ibadah yang hidup, persembahan yang hidup kepada Tuhan. Apakah ini semua saudara-saudari mudah, gampang? Rasanya juga tidak. Kalau mau mengikuti Yesus dengan mudah, maka Anda salah alamat. Anda salah orang. Sebab setiap orang yang mengikuti Yesus, dia harus siap menyangkal diri, siap memikul salib. Tentu saja tidak mudah, saudara-saudari. Karena itulah kadang-kadang kita sebagai orang Kristiani ini kehabisan akal berhadapan dengan penyangkalan diri. Lebih lagi berhadapan dengan salib-salib kehidupan yang harus kita pikul. Tetapi ingatlah, Tuhan tidak pernah kehabisan rahmat untuk memampukan kita. Asalkan kita mau setia, asalkan kita mau tekun, asalkan kita mau konsekuen dengan panggilan hidup Kristiani kita. Saudari-saudara, umat beriman yang diberkati oleh Tuhan, ternyata menjadi pengikut Yesus yang layak itu ada harga yang harus dibayar.
Beriman kepada Yesus tidak pernah murah, tidak pernah mudah. Ada risiko, ada konsekuensi yang harus ditanggung. Bahkan tokoh sekelas Nabi Yeremia dalam bacaan pertama hari ini juga memberi kesaksian kepada kita bahwa dia harus menanggung banyak ejekan. Dia menanggung banyak cemoohan karena mewartakan firman. Maka jangan menggerutu. Menjadi Katolik itu kok susah ya, menjadi pengikut Yesus kok berat ya. Jangan pernah mengeluh. Lebih lagi kalau kita melihat situasi kita di Indonesia, mau mendirikan gereja kok susah. Ingat saudara-saudari, semakin bernilai sesuatu, semakin mahal harga yang harus dibayar untuk memperolehnya, untuk mendapatkannya. Saudara-saudara, banyak orang ingin ikut Yesus, tapi dengan syarat kalau bisa tidak ada bebannya, tidak ada salibnya, yang mudah-mudah saja, yang ringan-ringan saja. Murid sejati Yesus, saudara-saudara, adalah mereka yang dengan berani, mereka yang dengan setia, mereka yang dengan tekun, mereka yang dengan pantang menyerah mengikuti Dia di jalan salibnya sambil menyangkal diri. Maka, saudari-saudara, marilah kita meneguhkan iman kita hari ini berdasarkan firman Tuhan, supaya tekun mengikuti Yesus dengan menyangkal diri dan memikul salib. Itulah langkah-langkah menuju kepada keselamatan. Itulah langkah-langkah menjadi murid, menjadi pengikut Kristus yang benar dan sejati. Selamat bersaksi, selamat menyangkal diri dan memikul salib masing-masing. Itulah cara kita mengikuti Yesus. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa meneguhkan kami dengan sabda-Mu, dengan firman-Mu untuk tekun menyangkal diri, setia memikul salib, dan terus-menerus mengikuti Engkau. Kuatkan kami untuk menjadi murid-murid yang setia, yang berani menyangkal diri, yang bersemangat memikul salib dan terus mengikuti Engkau. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.